Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Atrotal mukarramin wal mustarum wal hakim. Para ulama dan fasakulah takdiri kulo para pimpinan harian Partai Persatuan Pembangunan yang saya banggakan, para ketua sekretaris bendahara PAC yang saya hormati, mungkin juga para organisasi otonom, wanita Persatuan Pembangunan, Gerakan Pemuda Ka'bah, dan lain-lain. Para pemuda yang berbahagia, maka kita senantiasa menjaga puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini. Alhamdulillah kita bisa duduk bersama, bisa belajar. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi amal silaturahim, amal kesenangan fiddin wa dunya wal akhirah. Salawat dan salam untuk junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi panjenengan kula panjenengan sedaya tahu dan kriti termasuk umat kita beruntung. Umat kita insyaallah terdekat kesempatan menjadi yaumul kiamat. Allahumma amin. Kalau sangat kalau kirang sehat dados pada sadar materita kepenak dimana terkupi. Perlu saya informasikan kepada semuanya bahwa Ketua DPC Mas Khairul Anam, mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa hadir karena beliau kondisinya sakit. Dulu pernah dioperasi ginjal sebelah kiri, sudah diambil batunya. Kemudian ini kemarin 1 minggu yang lalu operasi lagi di RSUD Cilacap untuk ginjal dan sebelah kanan. Saya minta doanya kepada teman-teman semuanya, mudah-mudahan saudara-saudara kita semua Ketua DPC ini senantiasa diberi kekuatan, diberi kesembuhan, diberi kekuatan. Allahumma amin. Bapak-bapak ibu yang saya hormati, P3 pada pemilu 2024 kemarin sejak berdiri tanggal 5 Januari tahun 1973 itu kita selalu saja survei di Senayan, di gedung DPR dari 5 Januari 1973 sampai kemudian tahun 2019 kemarin kita masih survei di DPR. Terjadi fluktuasi naik turun, naik turun, naik turun. Tetapi pada tahun 2024 ini adalah sejarah baru buat Partai Persatuan Pembangunan. Karena sepanjang 5 Januari 1973 sampai tahun 2019, tahun 2024 ini mencatat rekor. Seumur-umur Partai Persatuan Pembangunan ini tidak masuk Senayan. Tidak masuk Senayan. Turun kursi DPR RI, turun perolehan suara dari P3, turun perolehan kursi DPRD Provinsi, turun DPRD Provinsi Kabupaten Kota se-Indonesia menyeluruh. Ada memang beberapa yang naik, tetapi kecil sekali. Ada yang naik dan turun sedikit, tetapi secara keseluruhan ini bencana. Bencana dalam sejarah perpolitikan Partai Persatuan Pembangunan
sebagai partai persatuan sebuah partai satu-satunya partai berasaskan Islam. Selamat datang Sekretaris DPC Mas Heru Purwanto, ini sudah sampai rumah sambutan ketua pembukaan. Maka dari itu, pada kesempatan sambutan hari ini, saya mengajak kepada Pak Dimas. Dulu para kiai mendirikan ini, para ulama mendirikan ini, para tokoh dengan segenap kemampuannya memperjuangkan Partai Persatuan Pembangunan untuk menjadi ruh bagi demokrasi di Indonesia. Sampai saking menjaganya agar partai P3 ini tidak menjadi almarhum, para ulama, para kiai berwasiat kepada wasiatnya semacam ini, bapak-bapak dan ibu. Wasiat kepada anaknya sampai-sampai mengatakan, "Nak, kamu harus tetap memilih Partai Persatuan Pembangunan yang bernama." Berwasiat kepada anaknya sebelum dia meninggal, berwasiat agar anaknya tetap menjaga Partai Persatuan Pembangunan, tetap memilih Partai Persatuan Pembangunan, walaupun nak, kamu adalah satu-satunya orang yang memilih Partai Persatuan Pembangunan. Walaupun dia hanya menjadi satu orang di TPS itu yang memilih Partai, dia berwasiat agar anaknya jangan memilih partai politik. Sebelum dia meninggal, dia berwasiat semacam itu. Ketika itu, bapak-bapak yang saya ceritakan tadi adalah orangnya kemana-mana urunan, kampanye, nunggak korban, urunan. Kaos di sabun atau tunda. Waduh, pada waktu itu P3 terancam oleh Golkar, belum partai. Kemana-mana kita kampanye dilempar-lempar batu. Sampai teman-teman kita ada yang menjadi korban pada waktu itu di Cirebon, pertempuran di Beringin, di Cinangsi. Mas Edi ini orang yang lama menjadi sejarah bagian dari masyarakat kita, tahu dan mengalami itu semua. Pada waktu itu tidak ada orang mendapatkan kumpulan, mendapatkan amplop seperti hari ini. Tidak. Mereka naik sepeda, jeblok Pak, dari gedung Pak Aminuddin itu nginep di Lawa Apu, nginep di konsolidasi dari waktu ke waktu. Pak kali orang-orang lama, Pak Samirin, Masya Allah. Semoga beliau ini diberi kesehatan dan rezeki yang barokah Allahumma. Amin. Saya kalau bercerita itu pasti saya sangat emosional. Tapi ketika anak-anaknya orang terdahulu yang semacam itu sudah sekolah, pada kuliah, pada sarjana, sudah didukung oleh bantuan partai politik, uang dari negara, sudah didukung oleh iuran anggota dewan, uang semacam itu, justru secara nasional Partai Persatuan Pembangunan menurun dan kita tidak lagi menjadi anggota DPR RI. Ada beberapa anggota caleg DPR RI dari P3 menang, terpilih oleh KPU, ditetapkan terpilih, tetapi tidak bisa dilantik menjadi anggota DPR RI karena kita tidak bisa mendapatkan 4% suara 4% secara nasional. Pak Ahmad Bedori ya adalah caleg DPR RI dari P3 Dapil Madura. Beliau adalah orang yang mendapatkan suara terbanyak ketiga secara nasional dari seluruh partai politik. Dia bainimnya mendapatkan 450.000. Mikir, belum pernah ada sejak orang kok bainimnya 450.000 bisa untuk beli kursi 2. Dia menghabiskan uang puluhan miliar. Anaknya masih muda. Mungkin sekarang dia setua-tuanya baru 40 tahun. Orangnya sangat potensial, bagus sekali. Tetapi dia tidak dilatih. Sekjen Gus Arwani terpilih ya? Terpilih. Tidak dilatih.
Karena secara nasional perolehan suara P3 di bawah electoral threshold, yaitu 4%. Teman-teman semuanya para PAC, jangan setengah-setengah lah, saya pesan. Jangan setengah-setengah. Ibu-ibu jangan setengah-setengah. Jangan mempunyai rasa malu untuk menjadi saya loh P3. Di mana-mana jenengan bicara, di kecamatan Anda bicara, di desa Anda bicara. Yene Nur Hamid P3. Ya saya alhamdulillah P3. Alhamdulillah. Bukan justru panjenengan minder, goblok itu namanya. Jenengan harus bangga betul sebagai orang P3. Maaf ini agak sedikit berapi-api saya. Karena ada sebagian orang P3 minder ketemu dengan partai politik lain. Partai politik lain saja bangganya setengah mati menjadi partai kafir. Ada Perindo, ada Partai Kristen, ada partai. Bangga banget konsolidasi setiap hari. Kita harus berkaca dan kita harus studi banding dengan partai PKS. Setiap hari Rabu mereka pengajian, konsolidasi dan sebagainya. Luar biasa. Dari waktu ke waktu yang dianggap sebagai partai apa itu khilafah atau apa, maka justru mereka semakin melejit, enteng-enteng saja, sementara P3 semakin menurun. Di Kabupaten Cilacap kita dari 4 menjadi 3, sementara PKS dari 4 menjadi 5, Nasdem dari 4 menjadi 5, sementara kita 4 menjadi 5. Maka ke depan mari kita siapkan mulai hari ini. Saya mengajak kepada panjenengan, siapkan pemilu 2029 mulai hari ini. Tata semuanya. Kemarin Mas Edi selaku sekretaris DPC mimpin rapat pimpinan harian bersama-sama dengan anggota fraksi yang hanya bertiga, saya, Mbak Mei dan Mas Edi, itu mencetuskan gagasan agar uang pungutan iuran anggota fraksi itu sebagian dibagikan kepada PAC. Nah, mudah-mudahan nanti ada realisasi dari DPC bahwa teman-teman PAC sudah mulai ada perhatian, walaupun 1 bulan 100.000, 1 bulan 100.000 berikan sekitar 3 bulan sekali. Sekarang penjenengan sebaiknya yang betul-betul kapan waktu muncul digodok untuk melakukan konsolidasi di internal PAC. Demikian Bapak-bapak, teman-teman PH yang saya hormati, di tengah-tengah kondisi saya yang sangat tidak sehat, saya minta doanya kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan segera saya diberikan dari kesehatannya, dan apabila saya bergaul dengan panjenengan semua selama menjabat di pada kerja banyak kesalahan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Akhirnya saya buka pertemuan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.